Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Tawakal dari Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas 2, yaitu dengan soal sebagai berikut. Nah, ini masih tentang float ya. Gunakan float histogram untuk cek apakah variabel terkait pendistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Nah, ini yang pertama harus install dulu ya. Setelah membuat codingnya, kemudian kalau misalnya belum punya si aplikasi RStudio-nya, download dulu seperti biasa RStudio-nya. Kemudian di sini saya sudah membuat codingannya ya. Nah, ini membuat codingannya. Kemudian langkah yang pertama adalah ini install packagingnya dulu ya. Packagingnya, nah ini packagingnya dengan perintah ggplot, kemudian dvlir brom, kemudian gg vubr. Nah, ini saya sudah install dulu terlebih dahulu ya, karena emang lumayan agak lama untuk mempersingkat waktu. Setelah berhasil install, nah ini ya dia setelah di install dengan menekan tombol kontrol terus enter, kontrol ditambah enter. Nah, ini setelah ada tulisan down berarti si perintahnya sudah terinstall. Nah, ini sudah terinstall. Nah, kemudian kita langsung ke nomor 1, soal nomor 1. Nah, ini gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Nah, ini nomor 1 kita coba jalankan, Ctrl R. Nah, ini sudah langsung muncul tabelnya ya. Jadi di awal masih rendah, kemudian yang kedua masih rendah, ketiga, keempat, kelima mulai memuncak sampai di tengah-tengahnya di angka 3, 4 itu tertinggi, kemudian turun sampai yang paling terendah. Nah, di sini penjelasannya untuk distribusi variabel kebahagiaan berdasarkan grafik yang ditampilkan tadi. Bentuk distribusinya mendekati normal bell shape. Grafik menunjukkan pola menarik di awal, kemudian mencari puncak di tengah, lalu menurun di akhir. Ini menandakan distribusi simetris dan mendekati distribusi normal. Kemudian nilai kebahagiaan terbanyak adalah berada di tengah, tidak ada outlier ekstrim. Kemudian sebaran data cukup merata di sekitar mean. Histogram cukup halus, tidak membentuk pola aneh. Jadi kesimpulannya, distribusi variabel kebahagiaan menunjukkan pola normal simetris dengan nilai terbanyak berada pada kategori kebahagiaan sedang, dan ini layak digunakan untuk analisis lanjutan seperti regresi linear. Asumsi normalisasi residual sangat mungkin terpenuhi ya. Ini pertama dari awal rendah, kemudian ke keduanya agak tinggi sampai memuncak di tengah. Baik, itu nomor 1. Kemudian nomor 2-nya menggunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Nah, yang B-nya seperti biasa kita blok dulu, kemudian kita jalankan dengan perintah Ctrl Enter. Nah, ini pendapatan kebahagiaan ini bentuknya lebih kepada titik-titik ya, seperti yang ditampilkan tadi. Nah, ini setelah muncul tadi interpretasi scatter plot, hubungan pendapatan dan kebahagiaan berdasarkan grafik yang tampil di gambar tadi. Terdapat hubungan linear positif titik pada grafik membentuk pola yang menarik dari kiri bawah ke kanan atas walaupun sedikit menyebar. Artinya
Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan. Ini menunjukkan hubungan linear positif yang cukup jelas. Nah, terus hubungan tidak sempurna, ada penyebaran data. Walaupun polanya naik, titik tersebut tidak membentuk garis lurus dan rapat. Ada variasi atau dispersion, artinya pendapatan memang mempengaruhi kebahagiaan. Kemudian kecocokan linear yang cukup baik. Kemudian tidak ada dampak non pola linear. Kemudian ada sedikit heteroskedastasitas ringan, variasi meningkat. Kesimpulannya, scatter plot menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi kebahagiaan. Pola hubungan cukup jelas sehingga regresi linear yang digunakan adalah variasi wajar karena kebahagiaan terpenuhi oleh banyak faktor. Kemudian yang ketiga, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Yang C. Nah, ini seperti biasa, kontrol enter. Nah, ini percepatan ya. Nah, ini masih tetap yang tadi. Semuanya regresi linear sederhana, ada hubungan positif yang kuat antara pendapatan dan kebahagiaan. Kenaikan pendapatan cenderung meningkatkan tingkat kebahagiaan. Model signifikan secara statistik dan dipercaya lebih dari 74% variasi kebahagiaan dapat dijelaskan oleh pendapatan saja. Tidak beda jauh seperti yang B tadi untuk gambar atau keluarannya. Kemudian yang D, interpretasi homoskedastisitas. Seperti biasa kita blok terlebih dahulu. Seperti biasa kita tekan Ctrl Enter. Nah, ini keluarannya residuals versus leverage. Setelah muncul, kesimpulannya adalah, nah ini berdasarkan plot residual, homoskedastisitas terpenuhi, residual menyebar acak dan tidak membentuk pola tertentu, tidak ada indikasi heteroskedastisitas. Kemudian tidak ada pola kipas atau pengembangan residusial. Model regresi layak digunakan. Asumsi ordinary squares terpenuhi sehingga model dapat dipercaya. Itu yang D. Kemudian yang terakhir, visualisasi hasil regresi menggunakan grafik dengan angka berikut. Plot data poin pada grafik, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, tambahkan persamaan untuk garis linear, beri judul dan label yang sesuai dengan sumbu X dan Y. Baik, kita jalankan yang terakhir, yang E. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini tampilannya, dia ada garis yang rendah dari kiri bawah menuju ke atas, kurang lebih seperti itu keluarannya. Nah, ini mungkin ini tampilan terakhirnya ya. Tampilan terakhirnya garis seperti yang diminta dalam soal. Tambahkan garis regresi linear dan subplot, tambahkan persamaan untuk garis linear, beri judul. Nah, sudah diberi judul juga ya. Nah, ini dapat dalam hubungan linear antara pendapatan dan kebahagiaan. Baik, cukup sekian untuk tugas kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.